pagi hari kita kembali, kita bersama-sama juga memuliakan nama Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu
setiap langkah kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mengucap syukur, kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini dari Tuhan, nanti kami limpah dengan ucapan syukur. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini dari Tuhan, kami rindu yang terbaik lewat setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan berkatalah Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini, mulai awal tengah hingga pada akhirnya kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Yang siap memuji nama Tuhan dengan saya katakan amin. Haleluya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Hidup saya tetap semangat diberkati. Kita yakin percaya bahwa Tuhan setiap hari sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Karena kasih-Nya tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu kau rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus.
kita buka hati kita ke tema berkat firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Katakan berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Katakan berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah waktu saudara-saudara. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sungguh kami rindu menikmati firman-Mu Tuhan, sebab kami percaya hanya firman-Mu yang bisa mengubahkan hidup kami. Hanya firman-Mu bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Hanya firman-Mu Tuhan yang bisa menyembuhkan hidup kami. Berbicaralah bagi kami siang hari ini Tuhan. Bukan kata-kata manusia yang kami harapkan, sebab kata-kata manusia tidak akan pernah berarti apapun dalam hidup kami. Tapi kalau hari ini Kau sendiri yang berbicara bagi kami percaya sesuatu pasti terjadi. Mujizat itu pasti terjadi. Kesembuhan itu pasti terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus. Mari yang siap mendengar firman Tuhan berkata bersama, amin. Silakan duduk. Aliran gitu kan. Hari ini kita ibadah 1 jam saja, kayak gereja 1 jam saja. Haleluya. 1 tahun tepat saya tidak ketemu dengan Bapak Ibu Saudara, dan hari ini bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Saya ketemu dengan Bapak Gembala Saudara, dengan Opa. Wah, semua masih sehat, luar biasa pemeliharaan Tuhan ya. Dan saya juga bersyukur sampai hari ini kami berlima masih hidup. Oh, Tuhan luar biasa ya. Sudah ada yang ketemu sama omnya? Omikron maksudnya. Ada sudah yang bisa merasakan Omikron? Oh, tidak ada yang ngaku ya.
Teman saya dokter bilang tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari itu, saudara. Dan kami berlima di serumah sudah merasakannya, tapi yang luar biasa kuasa Tuhan bekerja. Amin. Yes, amin. Sekalipun berbagai macam variannya, percaya bahwa darah Yesus sudah mengalahkannya. Amin. Kita buka kitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-12 atau 13 di Alkitab. Saudara, saya senang baca kitab Mazmur. Orang bilang baca kitab Mazmur hati jadi terhibur. Satu-satunya nama orang Jawa yang ada di Alkitab adalah Mazmur. Dia punya istri namanya Mbak Mur. Haleluya. Mazmur 92 ayat 12, orang benar itu dimulai di situ. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri sekali lagi, kita hormati firman Tuhan. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Silakan duduk, berbahagia kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam hidup kita. Saya mau cerita dulu, hari-hari ini saya suka, bukan hanya hari-hari ini ya, saya sudah lama suka nonton video yang pemotongan pohon. Pohon dipotong, kemudian digergaji pakai gergaji circle, itu saya senang nonton itu. Bahkan ketika saya pergi ke daerah Puncu Pare sana, di situ ada tempat penggergajian kayu, saya selalu berhenti sebentar. Saya ingin secara langsung lihat gitu. Nah, karena saya saking sukanya lihat video yang seperti itu, anak kecil saya ini suka mendampingi saya gitu. Kemudian dia juga ikut-ikutan suka. Dia tanya sama saya gini, kenapa ya Papa kok suka nonton video ini? Saya cerita sama dia, coba kamu lihat betapa tajamnya mata gergaji itu, sehingga setiap kayu yang dipotong dengan gergaji itu, lihat Ben, bisa bagus, lurus gitu ya kan. Terus itu ada ukurannya. Jadi dia juga ikut-ikutan suka, sudah lihat video itu sudah. Dan sempat saya bilang sama istri saya begini, nanti kalau saya pensiun, saya mau usaha yang kayak begini. Jadi bukan soal materinya, tapi saya lihat begitu rapi hasil gergajiannya itu. Cuman yang saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara adalah begini, saya cerita ke anak saya. Waktu pohon ini ditebang, begitu besarnya pohon itu, saya cerita sama dia, kamu tahu nggak yang membuat pohon ini bisa kuat itu bukan soal batang pohonnya, tapi seberapa kuat akar yang menopang pohon itu. Alkitab kita berkata begini, orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara ketika membaca ayat ini bertanya, ngapain harus pohon korma, kok bukan pohon jati seperti yang kita tahu bahwa kayu jati itu kuat? Kenapa harus pohon korma? Nah, pohon korma itu ditanam di daerah padang gurun, dan cara tanamnya beda dengan pohon-pohon yang lain. Pohon korma itu waktu ditanam, ditaruh di atas tanah yang berpasir itu, karena padang gurun kan kebanyakan pasir. Di atas benih pohon korma itu ditindih sebuah batu, dan batunya nggak kecil, batunya itu besar. Karena di atasnya ada batu, pohon korma ini nggak bisa langsung tumbuh ke atas bertunas seperti pohon-pohon yang lain, tapi dia menjalar ke bawah, terus ke bawah sampai akarnya itu kuat, baru dia ke atas. Begitu dia sudah bertunas ke atas, dia akan menggulingkan batu yang menindih benih itu sudah. Itu pohon korma. Nah, kekristenan saya dan saudara di masa-masa yang sukar ini, yang Tuhan minta adalah kita berakar kuat seperti pohon korma. Amin. Menggulingkan batu masalah di atas kita. Amin. Menggulingkan batu persoalan di atas kita. Amin. Menggulingkan sakit penyakit di atas kita. Amin. Orang boleh bilang, setelah corona apalagi, tapi orang percaya bilang, mau apa saja
Asal hidup kita berakar dengan kuat di dalam Kristus, tidak ada masalah yang menggoyahkan. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita belajar sama-sama apa yang bisa membuat akar iman itu kuat. Yang pertama, akar kita akan kuat ditopang dengan hal ini. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetaplah berkhotbah. Berdoa. Berkhotbah atau berdoa? Berdoa. Berdoa. Ayat yang kita baca gak bilang begini, tetaplah kamu khotbah, tetaplah kamu nyanyi, tetaplah kamu kunjungan di rumah sakit, tetaplah kamu menyantuni anak yatim piatu, sekalipun itu ada firman-Nya. Tetapi hari ini belajar baik-baik, dengar gini ya, tetaplah berdoa. Masalahnya anak Tuhan kan selalu bilang begini, Pak, bertahun-tahun saya berdoa, sudah lama saya berdoa, tapi hari ini Pak belum saya lihat jawabannya. Kemudian kita mulai malas berdoa, kemudian kita mulai enggan berdoa. Siapa yang menyadari bahwa keberadaan kita hari ini itu adalah hasil dari sebuah doa? Amin. Halo, saya jadi pendeta hasil doa dari ibu saya dan istri saya. Kan sebuah bukti itu jawaban doa. Sekalipun mungkin kita nggak memintanya. Atau hari-hari ini kita sudah jadi mulai apatis gitu lihat situasi. Apa yang Pak berdoa? Sudah lama berdoa toh kayaknya Tuhan nggak dengar. Sampai ada orang bilang begini, sudahlah nggak usah berdoa supaya corona ini berhenti. Percuma. Toh Tuhan sudah 3 tahun biarkan kita. Tuhan seolah-olah nggak menolong kita. Kadang-kala kita berdoa, tapi kemauan kita ngatur supaya Tuhan itu ngikutin kita. Kita ngatur Tuhan supaya Tuhan nuruti kemauan kita. Bahkan kita setel waktunya, itu seolah-olah waktu kita yang harus terjadi. Saya selalu bilang kepada semua jemaat yang saya layani, percuma kita berdoa, tapi kalau kita nggak punya hati yang taat. Dan hari-hari ini dicari hamba Tuhan, orang percaya yang berdoa, tapi dia juga taat. Amin. 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 Saudara, kadang-kadang kita ini doa, kita ngerti kebenaran firman, tapi kita nggak mau lakukan. Sudah jelas Alkitab berkata gelap dan terang gak bisa bersatu. Tuhan tahu kok kita berdoa, kita minta pasangan hidup. Sudah jelas aturannya, tapi kita tidak mau taat. Seolah-olah kemudian kita memaksakan kehendak Tuhan. Oh mungkin ini yang dari Tuhan, oh mungkin ini jawaban Tuhan. Apa yang baik buat kita, itu belum tentu yang terbaik dari Tuhan. Ya. Percaya nggak saudara? Bahwa Tuhan nggak pernah ngasih yang baik buat kita. Yes. Saudara mendelihi saya. Sesat itu Pak. Ya, saya ulangi. Tuhan nggak pernah kasih yang baik buat saya dan buat saudara. Amin. Amin. Sing amin Pak Andres. Tuhan nggak pernah kasih yang baik buat bapak dan buat ibu. Nggak pernah. Tapi Tuhan selalu kasih yang terbaik. Yes. Amin. Amin. Jadi yang menurut kita baik, yang menurut kita itu sudah seperti keinginan kita, itu belum tentu yang terbaik. Makanya kenapa ada orang putus asa hari ini gak mau berdoa, karena apa? Dia menyimpulkan sendiri, tak pikir ini yang dari Tuhan. Dan selalu segala sesuatu yang dimulai dari kata tak pikir itu mesti salah. Itu mesti salah. Saya kasih tugas ke anak buah saya. Sudah, bawahnya saya kasih catatan begini. Biasakan untuk tidak malu bertanya. Setelah itu besoknya saya cek, ternyata nggak dikerjakan. Terus dia bilang begini, tak pikir yang ini Pak.
Selalu kalau kita mau ngomong tak pikir, itu mesti salah. Nah, hari ini biasakan kita ini taat. Amin. Jangan menyimpulkan sendiri. Yes. Bukan Tuhan gak menolong kita, bukan Tuhan sudah lagi gak bisa keluarkan kita dari persoalan. Cuman kadang-kadang kita gak sabar tunggu waktunya Tuhan. Waktu kita doa, kita maunya begini, hari ini Tuhan harus jawab. Kalau Tuhan gak jawab, berarti Tuhan gak sanggup, berarti Tuhan gak mampu. Bahkan ada orang yang berdoa bertahun-tahun, ternyata Tuhan gak jawab. Terus dia bilang begini, Tuhan kalau hari ini Tuhan gak tolong, Tuhan turun, saya naik. Coba Tuhan pakai diancam. Ada lagi yang doa begini, Tuhan kalau Tuhan gak tolong ekonomi saya, mulai bulan depan saya gak kembalikan perpuluhan. Nah, aku dari Tuhan ya, bambok balik no bangga, aku tetap Tuhan. Betul gak? Betul. Saudara kembalikan perpuluhan atau tidak, dia tetap Tuhan. Yang berubah justru kita, tambah melarat kita. Karena kita tidak mau kembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Siapa di ruangan ini yang sampai hari ini masih berdoa? Boleh angkat yang masih berdoa? Masih berdoa. Pak, saya tiap hari berdoa Pak, sehari 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Itu Pak, doa laporan. Gak ada alasan saudara gak bisa berdoa. Di mana saja, kapan saja kita bisa berdoa. Alkitab memang mengajarkan begini, kalau kamu berdoa, masuklah kamar, tutuplah pintu. Kemudian jadi alasan begini, Pak, saya nggak bisa doa, kenapa? Lah saya kos, nggak punya kamar. Kamar saya cuma sekotak itu. Ini kan pondok harus akarpe diri gitu, menyimpulkan sendiri gitu. Maksudnya bukan begitu, masuklah ke kamar. Kita ini nggak perlu tunjukkan ke orang lain bahwa kita sedang berdoa. Percayalah Tuhan itu nggak melihat indahnya kata-kata, tapi Tuhan itu melihatnya indahnya hati ketika kita menghubungi Tuhan. Amin. Amin. Ada orang yang berdoa begini, Tuhanku, Engkau di sana, aku di sini. Nek aku nang sebelah itu tak sauti, wes seru. Iya kan? Ngapain pakai begitu? Saya doa kepada Tuhan waktu saya nggak punya uang, wes saya nggak perlu pakai basa-basi, saya langsung ngomong gini. Saya terbiasa ngomong, Pak, aku nggak punya duit. Wes, amin dalam nama Yesus. Yang penting kan diakhiri dalam nama Yesus dengan percaya. Apakah tiba-tiba terus dari langit turun uang? Enggak. Ada lagi yang berdoa harus tutup mata, lipat tangan. Betul? Setuju gitu? Ayo kita lipat tangan, kita berdoa. Ikulah vokal gawe ini guru sekolah minggu. Iya. Kalau ada ayat ya, ada nggak ayat yang berkata kalau kamu berdoa tutup mata, lipat tangan? Nggak ada ayat. Bener. Sampai saudara sekolah Alkitab 4 tahun selesai S1 sarjana teologi ya. Atau saudara nggak perlu sekolah Alkitab, tapi saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sampai kita ada di kamus Alkitab, itu nggak pernah diajarkan kalau doa tutup mata lipat tangan. Tetapi para ahli teologi yang menyimpulkan waktu kita ini tutup mata, kita lebih bisa konsentrasi. Itu maksudnya. Lah lipat tangan itu sikap doa menghormati Tuhan. Paham sampai di sini? Yes. Jadi kalau saudara nyetir, terus saudara langsung yang melek aja yang berdoa terus saya nyetir. Memang Anda nggak bisa doa tutup mata, tapi paling tidak jangan beralasan waktu nyetir nggak bisa doa. Ibu-ibu waktu masak, waktu potong sayur, waktu goreng ikan bisa doa Bu. Tapi jangan tutup mata, engkau kecipratan minyak. Betul? Saya kalau disuruh doa ngusir setan, saya nggak tutup mata saudara. Karena saudara sedang doa peperangan.
Tapi kalau saya sedang misbah keluarga bersama istri dan anak-anak saya nyanyi, saya nyembah, saya tutup mata. Paham sampai di sini? Ya. Jadi bagi Tuhan sikap tubuh kita yang penting kita menghormati Tuhan. Yes. Gak harus tutup mata. Kami berlima punya tipikal yang berbeda. Jadi kami punya tipikal yang berbeda. Si Samuel itu kalau doa kadang melek, kadang merem. Tapi bukan berarti melek, merem gitu. Iya kan, itu stres tadi, iya kan. Enggak, kadang-kadang dia melek, tapi dia ikut nyanyi, ikut menghayati. Apa itu salah? Enggak. Bukan soal sikap tubuh, tapi sikap hati. Yes. Yang bagaimana yang Tuhan mau? Sikap hati yang percaya waktu kita doa. Yang kedua adalah sikap hati yang mau taat sama kehendak Tuhan ketika kita sudah berdoa. Yes. Jadi dua ini yang harus kita tahu. Jangan saudara nggak percaya saudara berdoa. Ada orang itu selesai doa malah tanya begini, bener kan kira-kira Tuhan itu iso? Saya jamin yang seperti ini nggak akan dapat apa yang didoakan. Tapi ketika kita mantap percaya, mungkin saya pernah saksikan di tempat ini, kami berdoa minta sama Tuhan, Tuhan, saya sudah capek jadi RT di lingkungan ini. Jadi saya jadi RT di kos-kosan gitu. Warganya macam-macam ya. Orang sing cerewet, wis tuwek, suami istri saudara. Terus mari ngono Kak ya, tapi semua warga dikomeni gitu saudara ya. Dan tumpahannya itu mesti nang RT nih saudara ya. Mesti lapori begini. Terus ono maneh warga anyar rondo bisa. Sukanya keluar malam. Terus si tante ini lapor, Pak Jul, iku leleno, masa betina mulai bengi? Saya datangi, saya ngomong, boyo ojo mulai bengi. Lah aku iku mesti ngejak aku makan malam ya Pak. Iya tapi kan makan itu ya jam 7 lah makan malam. Lah nek makan malam jam 10 itu gak makan malam, kelayapan gitu iya kan. Dili nomor gak malam mulai sing supaya sore ndak malam mulai isu gitu saudara ya. Kami itu sepakat Tuhan, aku kesel ini ya. Kami minta rumah, terus kita bahas kalau kita minta sama Tuhan harus yang spesifik. Minta kamarnya 4. Waktu itu anak saya yang pertama masih gabung sama kami, belum menikah dia. Jadi satu kamar buat kami, suami istri dan Ruben, buat Daniel, Samuel dan Lois. Setelah itu kita berdoa. Tuhan kami minta rumah yang ada 4 kamar, 1 garasi mobil buat ambulan itu sudah ada. 1 garasi mobil. Kalau bisa belakang ada halamannya Tuhan. Doa. Terus si Lois ini ngomong, Pak, kalau 4 kamar itu di bawah semua nggak seru Pak. Kayak kos-kosan malah. Terus kita minta sama Tuhan lantai 2. Oke, doanya besok dirubah. Tuhan 4 kamar 2 lantai. Terus Tuhan 4 kamar 2 lantai. Ada 1 garasi mobil. Kalau perlu Tuhan, kalau Tuhan berkenan kasih bonus belakang ada halaman sedikit Tuhan. Terus kami minta. Terus pada akhirnya ada orang nawarin, Pak, dilihat aja rumah di jalan ini. Oh, kami datang sudah. Terus saya lihat, saya sama istri lihat, 4 kamar. Ada 1 garasi mobil. Wah, Tuhan, ini yang dari Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya telepon yang punya rumah, harganya sesuai sudah pas. Sudah deal. Yang punya rumah pun setuju. Kami ajak semua anak-anak kami ini lihat, ayo kita lihat calon rumah kita. Oh, mereka langsung pilih. Nanti aku yang di sini ya Pak. Nanti aku yang di sini ya Pak. Seminggu setelah itu yang punya rumah bilang, Pak, sorry Pak, jangan rumah itu. Aku punya perumahan lain. Tolong Pak lihat.
kita sudah senang. Ternyata bukan itu. Coba, apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita pas, ternyata belum yang terbaik dari Tuhan. Saya nggak ngerti hati istri dan anak-anak saya, kecewa enggak mereka, karena sudah kadung milih ternyata nggak jadi. Tapi saya noto hati saya bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik. Kita ulangi lagi doa. Terus yang punya rumah ini bilang, silakan dilihat dan dipilih. Wih, dipilih gitu saudara ya. Ada 5 rumah di jalan ini Pak. Pak pilih yang mana? Tapi belum jadi. Jadi saya ke sana, saya ketemu sama mandornya. Sebulan lagi Pak kesini ya. Oke, ngempet saya ulang. Saudara ya, berdoa lagi, Tuhan tolong. Bahkan ketika kami harus memilih dari 5 rumah ini, Tuhan tolong beri kami hikmat. Yang mana? Sebulan kami datang, ditemani mandornya, disuruh lihat. Ini Pak, pilih yang mana? 5 rumah ini tipenya sama. Bentuk bangunannya, kalau saudara main ke rumah saya, itu ada 5 rumah, tapi yang salah satunya sudah ganti pagernya, catnya ganti, tapi awalnya itu krem semua kayak gini. Itu 5 rumah. Dan yang membuat saya takjub, saya masuk, ukurannya lebih gede dari yang kita lihat sebulan yang lalu rumah ini. Wih, lagi lebih gede, pasti lebih larang. Saya tanya sama mandornya, ini berapa kamar? 5. Hah? 5. Saya minta 4. Ini 5, pasti lebih mahal. Terus garasinya itu bisa 2 mobil. Saya telepon yang punya, Pak, lah ini ternyata 5 kamar, garasinya juga 2 mobil, pasti lebih mahal. Orang yang bilang begini, untuk pendeta harganya sama. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kami minta 4, diberi 5. Kami minta 1 garasi untuk 1 mobil, diberi 2 mobil, garasinya bisa muat 2 mobil. Benar apa yang tertulis begini, Tuhan menjawab doa kita lebih dari yang kita minta. Yes, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, orang normal berpikir, oh kamar itu ya paling gede 4 kali 4 gitu. Saudara boleh tanya istri saya, anak-anak saya, kamar saya itu gede. Waktu saya pertama kali tinggal di situ, si Ruben ini baru pertama kali belajar jalan. Jadi dia nggak jalan, belajar itu di jalan itu enggak. Dia belajar jalan dalam kamar sama main bola. Yesus kita luar biasa. Yes, amin. Taat dan percaya. Maka Tuhan melihat sikap hati kita, akar iman kita jadi kuat kalau kita tetap tekun berdoa. Amin. Amin. Yang kedua, akar apa yang harus kita punya supaya kita ini kuat menghadapi zaman yang semakin sukar ini. Matius 4 ayat yang keempat bilang begini, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, akar yang bisa membuat iman kita tetap kuat adalah firman Tuhan. Katakan sama-sama 1, 2, 3, firman Tuhan. Firman Tuhan. Amin. Hari ini yang bisa membuat kita taat ternyata bukan karena kita dididik oleh orang tua kita. Didikan orang tua itu lambat laun kita lupa. Tapi kalau hari ini saudara merenungkan firman Tuhan, tiap hari saudara baca Alkitab, tiap hari saudara renungkan firman, nah ini akan mendarah daging dalam hidup kita. Gak peduli saudara ngerti atau tidak ngerti apa yang saudara baca, tapi tiap hari baca firman Tuhan. Setuju, katakan amin. Amin. Dan ketika persoalan itu datang, percaya saya begini, firman itu akan keluar dengan sendiri. Yes. Anak pertama saya umur 6 tahun sudah bisa nulis. Dan waktu itu dia nulis di secarik kertas.
Itu anak pertama saya ya. Hari ini anak pertama saya umur berapa ya? 30 tahun kalau nggak salah. Ya, tapi waktu itu dia tulis kertas itu dia masih umur 6 tahun sudah. Jadi sudah 24 tahun yang lalu dia tulis itu. Tapi sampai sekarang kertas itu ada di dompet saya. Dan dia tulis begini, Papa, kekuatan kita firman Tuhan. Jadi dia tidak pakai adalah begitu, enggak. Papa, kekuatan kita firman Tuhan. Itu anak 6 tahun. Dia baru berusia 6 tahun waktu itu dia tulis kertas itu. Dan sampai sekarang itu menginspirasi saya. Gak ada kekuatan lain yang bisa disamakan dengan firman. Tapi anehnya ada anak-anak Tuhan yang hari ini ketika dengar firman, ketika dia ditegur oleh firman, dia selalu berkata begini, firman lagi, firman lagi. Bahkan jujur ya, semoga di gereja ini gak ada. Semoga harapan saya ada banyak orang-orang yang ngakunya percaya Tuhan tapi tersinggung dengan firman Tuhan. Di sini gak ada ya Pak ya, cuma sampai wapi. Amin. Amin. Nanti suatu ketika aku pengen foto bersama dengan saudara gitu ya kan, nanti tak cerita dulu. Cuma pengen coba. Wapi, gak ada yang tersinggung. Saya hari ini gembalakan di Sidoarjo maupun di Mojokerto, saya mau bilang begini, mungkin perlu di gereja ini ada departemen ketersinggungan. Ngurusi wong sing gampang gak enak hati denger firman. Firman Tuhan berkata mengampuni, tapi kita langsung backup hati kita enak lambemu sing ngomong, sing iki lho sing dilarani loro loro. Tadi saya cerita ya, nama kita kebetulan sama, nama baptisnya saya Andreas, beliau juga Andreas. Punya pengalaman pelayanan yang sama, beliau diusir. Saya juga pengalaman diusir, tapi saya diibui arpe ditembak mati juga. Dikasih batas waktu jam 6. Kalau saya tidak meninggalkan gereja itu saya mau ditembak mati. Se-Indonesia dan se-Australia ditelepon, jangan undang Andreas Junaidi. Macet wis pelayan. Saya pikir selesai sudah kependetaan saya. Saya bersyukur Tuhan menempatkan tulang rusuk yang benar-benar ngerti tentang hidup saya. Dia bilang begini, yang pilih saya menjadi hamba Tuhan siapa? Dan yang saya layani itu pekerjaannya siapa? Kalau itu pekerjaan Tuhan, jangan dibatasi oleh keputusan kita sendiri. Bener. Dan kita lakukan apa yang Tuhan mau. Mengampuni gak gampang. Firman Tuhan juga berkata, berkati orang yang menganiaya kamu. Kalau Pak Andreas berbuat baik sama saya berkati Pak Andreas, gampang kan? Sudah sama-sama baik kok. Tapi untuk orang yang kecewakan kita, menyakiti kita, firman Tuhan berkata begini, berkati, doakan, mengampuni. Dan itu cuma ada di dalam kekristenan yang mengajarkan begitu. Yes. Yesus kita yang mengajarkan begitu. Di luar Yesus gak ada pengajaran begitu. Bagaimana saudara bisa lakukan itu kalau saudara gak pernah tinggal dalam firman? Alkitab kita juga mengajarkan begini, berilah maka engkau akan diberi. Apa yang kau tabur itu engkau akan tuai. Barang siapa memberi kepada saudaranya, dia akan diberi. Alkitab kita mengajarkan begitu. Tapi ada sebagian jemaat ketika dengar firman yang seperti itu, baca yang seperti itu, langsung membackup hatinya dan bilang begini, duit mana? Kenapa hidup saudara gak diberkati? Karena semua berkat untuk saudara sendiri. Kalau saudara dikasih sesuatu, saudara bilang apa? Terima kasih. Hari ini saudara dikasih duit sama gembala saudara, tiap orang diamplopi 100.000. Saudara pasti bilang apa?
terima kasih Pak Gembala, ya kan? Tapi kan cuma ngomong, terima, Kasih. padahal harusnya, Kasih. hah? Pernah saudara berpikir bahwa setelah saudara terima, saudara kasih? Enggak kan? Oh ini berkatku. Tanpa saudara berpikir bahwa apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Hari ini kita nggak segera menuai karena kita nggak pernah menabur. Tapi Alkitab sudah katakan itu. Banyak orang yang menyebar harta bertambah kaya. Tapi ada orang yang menyimpan hartanya bertambah miskin. Makanya jangan nimbun minyak. Ada yang sempat ngantri? Puji Tuhan, istri saya nggak sempat seperti itu sudah. Tapi selalu saya lihat di meja makan saya ada 4 liter minyak di situ. Terus saya tanya, kok gak kalong-kalong minyak ini? Tapi bukan berarti istri saya nggak menggoreng, kok nggak digodoki kabenda, ya. Dia tetap goreng. Bahkan kami habis menerima tamu sudah 18 orang di rumah, dan tamu ini dari Medan. Saya yang menikahkan, tapi saya yang menerima berkatnya. Dalam arti begini, keluarga mempelai ini tidak mampu nyewakan hotel keluarganya. Lah kok dijak kabeh nang omahku 18 wong toko Medan. Tapi sampai hari ini kami tidak pernah kehabisan makanan atau kami nggak bisa makan. Bener? Tanya sama mereka. Ayo hari ini akar yang bisa membuat hidup kita kuat adalah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan jangan berlandaskan yang lain kecuali firman Tuhan. Yes, amen. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa membuat akar hidup kita kuat? Markus 5 ayat 19 berkata demikian. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang diperbuat Tuhan atasmu. Yang ketiga, jadi saksi Kristus. Yang pertama tadi apa? Doa. Yang kedua firman Tuhan. Yang ketiga jadi saksi. Bukan berarti Bapak dan Ibu jadi Kristen itu nggak ada tujuannya. Selama ini kita punya pemikiran begini, oh yang jadi saksi itu pendeta, yang jadi saksi itu gembala, yang jadi saksi itu hamba Tuhan. Saya pastikan nanti ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan gak akan tanya begini, kamu dulu pendeta pembantu, PDP, PDM, atau pendeta penuh. Bahkan di Surabaya itu ada sebutan lain lagi, PDP, pendeta durung popot. Saya percaya Tuhan gak akan tanya itu, kamu gembalakan apa enggak? Enggak, tetapi yang Tuhan tanya adalah begini, sudah sejauh mana hidupmu itu jadi saksi? Sudah sejauh mana hidup kita itu berbuah, jadi berkat bagi orang lain. Jangan kalau kita di gereja, wah kita nyanyi semangat, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, itu di gereja. Tapi di luar sana mabuk lagi, seolah-olah itu biasa. Saya tanya, dipermuliakan Tuhan enggak dengan kelakuan kita seperti itu? Ngakunya pelayan Tuhan, bukan di sini loh. Ngakunya pelayan Tuhan, tapi punya istri simpanan. Lu bener Pak? Mungkin Pak Andreas pernah diundang salah satu gereja di Surabaya itu. Nggak tahu sekarang masih hidup apa enggak gereja itu, saudara ya. Saya diundang. Waktu saya datang, pengerjanya yang undang saya itu bilang begini, Pak, kalau Pak Andreas pengen diundang lagi di sini, bener loh Pak, gereja ini kalau ngasih persembahan kepada pendeta, wah dari gereja-gereja yang lain, di sini PK-nya lebih gede. Lah kalau Pak Andreas pengen diundang lagi di sini, tolong Pak, kalau khotbah jangan nyinggung-nyinggung tentang selingkuh. Hah? Kenapa? Sampai ngerti kan? Gembalaku punya simpenan, yang gitu sudah. Jadi itu sudah pesan gembala.
Ya semua pendeta yang khotbah di situ nggak boleh nyinggung tentang perselingkuhan. Wes aku khotbah tak getno ae, hatiku gak mbok undang maneh gak paten. Kalau perlu saya nggak terima persembahan. Saya kalau perlu bayar untuk menyampaikan kebenaran. Setelah itu saya pulang ditelepon sama pengajar. Pak, sampean kok nyinggung itu, Pak? Padahal saya itu seneng loh dengar khotbah. Saya bilang, dengar baik ya. Saya siaran di radio tengah malam, saya nggak terima persembahan, tapi yang penting kebenaran itu harus saya sampaikan. Yes. Hidup saya harus jadi saksi. Amin. 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 Jangan kompromi dengan dosa. Pernah lihat akuarium? Ada yang tahu akuarium dari triplek itu ada? Gak ada kan? Kanan kiri dari kaca, kecuali sisi belakangnya ada hiasannya, iya kan? Tak kanan kiri depan dari kaca supaya orang bisa lihat gerak-gerik ikan. Nah, hidup kekristenan kita itu seperti ikan dalam akuarium. Kita diperhatikan gerak-gerik kita. Kalau hari ini kita ngakunya Kristen tapi ngamuan, apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Betul nggak? Anak saya itu tanya begini, Pak, aku ini heran, Papa ini ketemu sopo aja di sopo, iya kan? Lewat, saya pelayanan kemana gitu, lewat perumahan terus ono sampah mesti tak sopo. Anak saya tanya, kenapa sih Pak? Apa salahnya sih kita menabur kebaikan? Ngomong, menyapa orang, terus orang itu jadi lega. Loh siapa tahu dia dari rumah sudah gegeran sampai bujur dia kan, disapa terus dikasih senyuman, kan akhirnya terobati. Saya enggak nyampe no ayat loh, juga enggak khotbah loh, tapi dengan sikap seperti itu sudah membuat lega orang. Beda dengan hari ini ketika ada orang yang di ayat, tapi bujurnya dikamplengi, anaknya disadui, kira-kira jadi berkat. Saya berteman dengan salah seorang pendeta di medsos. Pokoknya pendeta ini selalu bikin statusnya, selalu bikin heboh gitu kan, memancing pertengkaran. Saya selama ini cuma diem aja gitu. Tetapi saya terusik ketika dia bikin status begini. Pendeta atau gembala jemaat yang bisa bahasa Ibrani dan Yunani, khotbahnya pasti lebih mantap daripada pendeta-pendeta yang nggak bisa bahasa Ibrani dan Yunani. Saya terusik dengan status ini, saudara. Karena Alkitab tidak pernah bilang begini, kamu harus bisa bahasa Ibrani dan Yunani baru bisa masuk surga. Ada ayatnya? Nggak ada. Orang Yahudi sekarang sampai hari ini juga nggak percaya Mesias loh. Mereka ngerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Terus tak komen. Saya komen begini, lebih mantap mana? Jadi pelaku firman atau sekedar bisa khotbah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Lalu dia balas itu marah-marah, saudara. Anda sudah termasuk menghakimi hamba Tuhan. Anda harusnya mencabut balok di mata Anda. Loh, aku tak ngomong soal mencabut balok. Iya kan? Saudara pilih mana? Gembala saudara melakukan firman atau gembala saudara mahir khotbah? Hari ini sama-sama gembala saya, tapi yang terpenting bagi saya adalah begini: teladani hidup saya yang baik. Saya nggak ngomong saya sempurna. Teladani gaya hidup saya yang baik, tapi jangan ditiru yang nggak baik. Kalau urusan khotbah, saudara bisa belajar. Bahasa Yunani saudara bisa belajar, bahasa Ibrani saudara bisa belajar. Tapi soal karakter, kalau saudara nggak dekat sama Kristus, sulit. Merana ya, sampai hari ini kalau ada hamba-hamba Tuhan yang masih berpandangan seperti itu. Dan ini sudah akhir zaman loh. Sudah Tuhan mau datang loh, masih bingung soal bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Ngapain jauh-jauh bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani? Boyo belajar bahasa Madura terus menginjil ke sana kan enak, iya kan? Menangkan banyak jiwa gitu. Boyo belajar bahasa Sunda terus kita menginjil ke sana kan ada banyak jiwa yang dimenangkan.
Saudara belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani untuk diri saudara sendiri sih nggak apa-apa. Tapi hari ini kalau saya belajar bahasa Yunani di depan saudara, saudara ngerti bahasa Yunani itu kata nafas bahasa Indonesia, bahasa Yunaninya sama, cuma bedain. Jadi kalau bahasa Indonesia itu nafas, bahasa Yunani itu nefes. Ngerti kan? Tapi jangan dianggap kromo terus marmon. Oh berarti kalau Roh Kudus rekedes. Enggak. Kalau hari ini saya ngomong kepada saudara bahasa Yunani, saudara malah bingung kaget. Tapi nek bahasa campuran ini kan mudah dimengerti. Ya. Dan saya nggak perlu penilaian apakah khotbah saya mantap atau tidak. Tapi yang penting begini, saya dan saudara ngerti firman ini dan belajar jadi pelaku firman. Yes, Itu amin. yang terpenting. Hari ini Tuhan mau akar hidup kita tetap kuat dengan kita rajin berdoa, dengan kita merenungkan firman Tuhan, dan jadilah saksi Kristus. Saya dibesarkan dan diajari dari komunitas gereja Pantai Costa. Orang tua saya hamba Tuhan di GBPS. Jadi ketika saya mau gembalakan GBPS, wah ternyata satu aliran, ternyata enggak, saudara ya. Tapi yang saya ingat adalah begini, ketika saya sekolah minggu dulu saya diajari lagu di Pantai Costa di gereja GBPS itu. Bahkan saya pernah ngobrol bergurau sama teman saya GBPS, gereja putih-putih semua. Jadi kalau saya diundang khotbah di situ harus pakai baju putih, celana putih, gitu ya kan. Dasi neno hitam boleh, saudara ya. Lagu lama. Ku saksi terus sampai Tuhan datang. Ku saksi terus sampai Tuhan datang. Ku saksi, ku saksi, ku saksi, haleluya. Ku saksi terus sampai Tuhan datang. Itu saya sekolah minggu diajari begitu. Guru sekolah minggu ini semangat. Ku saksi terus sampai Tuhan datang. Tapi setelah saya jadi pendeta, lagu itu diganti. Ngerasani terus sampai Tuhan datang. Amin. Ayo amin. Tak suruh doa pertobatan saudara. Apa mana nek ngerasani pendeta? Oh itu bisa berjilid-jilid kayak demo itu saudara ya kan. Tapi waktu kita bersaksi, aduh kayaknya nggak bisa ngomong. Sayang ibadah ini dipercepat ya. Coba nanti suatu ketika dicoba, Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk bersaksi. Kira-kira ada nggak yang rebutan untuk maju gitu? Atau semuanya diam? Ya di salah satu ibadah yang saya layani, waktu kesaksian semua tunduk kepala. Bahkan waktu itu belum ada Alkitab. Yang ada Alkitab itu semua sibuk buka Alkitab seolah-olah rohani begitu. Terus saya ngomong sama WLI, lain kali kalau kesaksian diganti, apa Pak? Mengheningkan cipta dimulai. Seolah-olah kita mesti mikir dulu untuk saksi itu ngomong apa gitu. Hari ini saya dan saudara bisa ke gereja, bisa hidup, itu mujizat. Yes. Jangan nunggu kecelakaan kepelindes truk gak mati baru saksi. Jo nek gak mati, nek kebablasan. Saudara mau saksi ke siapa? Hidup saudara dan hidup saya adalah kesaksian untuk setiap kebaikan Tuhan. Amin. Jangan malu bersaksi. Amin. Amin. Saudara, Tuhan Yesus mau segera datang. Bener ini, waktunya sudah nggak lama lagi Tuhan mau datang. Dan tugas kita adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan jiwa-jiwa yang rindu bagi kedatangan Tuhan. Amin. Dan itu bukan tugasnya pendeta. Dengar baik ya, itu bukan tugasnya pendeta, tugasnya orang percaya. Siapa yang percaya Tuhan? Amin. Saudara keluar dari sini harus jadi saksi Kristus. Amin. Amin. Ayo noleh sebelahnya bilang begini, kamu saksi Kristus. Yang saksi Kristus. Haleluya. Ngomong lagi yang terakhir bilang begini, ojo kamuan. Haleluya. Tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Terima kasih buat setiap teguran yang kami terima. Biarlah hari ini Kau jumpai hidup kami memiliki akar yang kuat. Amin.
Kami tahu Tuhan, apa yang kami hadapi bukanlah hal yang mudah. Masa-masa yang mendatang akan lebih sukar lagi Tuhan. Tapi ketika kami berakar di dalam Engkau dalam doa, pengenalan kami akan Engkau dalam firman-Mu, dan kami mempersembahkan hidup kami menjadi saksi-Mu Tuhan, kesulitan apapun tidak akan pernah bisa menumbangkan iman kami. Pegang hidup kami ya Tuhan, pegang hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya.